saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kemarin baru saja Pak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, yang baru saja diberhentikan melalui keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu menyampaikan pernyataan pers, ya. Sayangnya press conference tersebut itu tidak dilakukan tanya jawab. Ya memang itu bagian dari strategi, ya, biasanya sebagai pejabat atau narasumber atau sumber berita, apabila ia mengkhawatirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memancing atau narasumbernya terpancing, ya lebih baik tidak bicara atau tidak disediakan wawancara atau tanya jawab dalam press conference tersebut, sehingga informasinya itu bisa dikontrol melalui press release yang tersedia atau pernyataan-pernyataan yang tersedia, dan sumber informasinya itu satu arah saja gitu. Jadi tidak ada tanya jawab itu tidak membuka peluang jawaban-jawaban yang mungkin tidak bisa sama sekali ia kontrol untuk diucapkan gitu. Nah, apa sesungguhnya yang menarik untuk dianalisa dalam press conference kemarin? Ya setidaknya ada kurang lebih tuh, kalau tidak salah tuh ada 17 poin yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman terkait dengan putusan pemberhentian dia. Kemudian ia juga menyoroti tentang prosedur dan proses di majelis kehormatan tersebut, yang menurut dia sebaiknya tidak terbuka seperti itu, melainkan tertutup. Padahal kita tahu bahwa sidang di antara mereka, majelis sidang Mahkamah Kehormatan itu ya tertutup. Hanya saja terbukanya itu ketika sang pelapor itu menyampaikan gugatan atau laporannya kepada Majelis Kehormatan dan pembacaan putusannya gitu, yang terbuka. Sidang di antara anggota Majelis Kehormatan itu sama sekali tidak terbuka. Jadi pernyataan Pak Anwar Usman ya tidak sepenuhnya benar juga. Kemudian ia juga menyampaikan lebih kepada penjelasan bahwa reputasinya sudah ia jaga selama 40 tahun sejak menjadi hakim karir di Mahkamah Agung, merasa tidak pernah berurusan dengan lembaga-lembaga pengawasan yang biasanya menyidangkan kasus-kasus yang terjadi dengan para hakim seperti Komisi Yudisial atau Majelis Kehormatan di Mahkamah Agung gitu. Kemudian ia juga menyebutkan soal reputasinya, soal putusan-putusan dia yang selama ini mengandalkan nurani, ya seperti itulah. Tapi ada beberapa poin yang harus kita lihat amat sangat penting terhadap apa yang terjadi seperti ini. Jadi yang pasti ia menolak mundur tuh, ya. Ia menolak mundur. Ia juga menolak untuk mengakui bersalah. Ia menolak juga meminta maaf. Jadi mungkin dalam pikirannya semua yang ia lakukan itu ya benar saja dan sah saja. Bahkan ia mengatakan bahwa semua tuduhan-tuduhan atau prasangka itu adalah fitnah yang keji. Bahkan kalimat itu fitnah yang amat keji gitu. Nah, soal fitnah ini ya fitnah itu kan
lebih besar daripada pembunuhan, kan itu dalam kitab suci itu begitu. Sehingga orang yang memfitnah itu siap menyandang dosa besar melebihi dosanya pembunuhan, kira-kira begitu. Jadi Pak Anwar Usman menarik-narik terminologi ini ke sini untuk membela diri dan menyampaikan dan menegaskan bahwa ia tuh tidak bersalah. Jadi semua tudingan itu adalah fitnah belaka gitu. Tetapi ya masyarakat kan juga punya keyakinan dan penglihatan tersendiri atas apa yang terjadi dengan perkara nomor 90 ini gitu, atau putusan nomor 90 ini gitu. Jadi yang ingin dan hendak Nur Irfan Channel sampaikan adalah orang tidak akan hancur, ya, orang tidak akan jatuh hanya dan oleh karena fitnah. Ya, ini keyakinannya. Orang hanya jatuh dan hancur itu karena tindak tanduknya atau perilakunya sendiri. Gitu, itu keyakinannya Nur Irfan Channel tuh. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman dengan terminologi fitnah itu sebenarnya Pak Anwar Usman tidak perlu meyakinkan masyarakat seperti itu bahwa ini adalah fitnah yang keji, karena kita sendiri itu punya penilaian, penglihatan, dan keyakinan sendiri atas apa yang terjadi dalam proses pemutusan perkara nomor 90 tentang batas usia capres dan cawapres itu gitu. Ya. Sebenarnya prasangka juga fitnah ini bisa dihindari atau Pak Anwar Usman tidak menyediakan potensi fitnah dan prasangka yang menimpa dirinya ketika ya ia memutuskan tidak ikut ya dalam proses persidangan atau proses putusan perkara ini gitu, karena apa yang disebut sebagai konflik kepentingan antara dirinya dengan Presiden Jokowi yang merupakan kakak iparnya karena ia menikahi dengan adik Jokowi yang bernama Bu Idayati, sehingga Gibran menjadi keponakannya dan Gibran ini menjadi objek ya, objek di dalam perkara tersebut. Ya itulah kenapa masyarakat dengan amat sangat mudah itu melihat ini bisa berpotensi ya terjebak ke dalam konflik kepentingan gitu. Artinya dianggap Pak Anwar Usman itu juga punya kepentingan, mewakili kepentingan dinasti keluarganya Pak Jokowi. Kira-kira itu tuh pandangan masyarakat. Nah, satu-satunya jalan untuk menghindari potensi fitnah ya dan tudingan atau prasangka ini, maka Pak Anwar Usman sebaiknya tidak ikut di dalam persidangan perkara ini gitu ya, atau tidak ikut di dalam rapat majelis yang memutus perkara ini gitu, karena keputusannya menurut dia itu kolektif kolegial, sehingga dia tidak merasa bahwa ia banyak mempengaruhi keputusan itu ya, tetapi ia ada di sana gitu. Bagaimana mungkin ia tidak bisa atau menyangkal ya, jadi bagaimana mungkin ia menyangkal bahwa ia tidak terlibat di dalam konflik atau dugaan atau potensi konflik of interest ini. Seandainya ya, saya tegaskan lagi, seandainya Pak Anwar Usman tidak ikut di dalam ini, memang masih ada ya orang yang berprasangka tidak mungkin tidak ikut, tetapi Pak Anwar Usman sudah membentengi diri dengan kalimat, loh saya tidak menjadi anggota atau tidak ikut di dalam rapat keputusan tersebut. Jadi silahkan tanya kepada orang-orang yang memutus perkara itu. As simple as that. Gitu. Jadi, dan ya masyarakat juga jauh lebih yakin dengan reputasi Pak Jimli, Pak Bintan, dan Pak Wahidudin bahwa keputusannya itu disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan meyakinkan gitu.
Jadi ruang untuk menjelaskan kepada publik bahwa Pak Anwar Usman itu tidak bersalah, tidak mau mundur malah, itu juga menimbulkan tanda tanya gitu. Jadi sebenarnya ini persoalan amat sangat sederhana gitu. Sederhananya yaitu tadi gitu. Jadi kenapa Pak Anwar itu ikut di dalam proses keputusan perkara nomor 90 ini gitu, tentang batas usia gitu. Kalau tidak ikut ya masyarakat juga mau nuduhnya gimana, orang dia tidak ikut di dalam itu. Jadi ia mengundurkan diri dari anggota yang memutus dan memproses atau menyidangkan perkara ini. Jadi lebih mudah Pak Anwar Usman itu membela dirinya. Kalau sekarang udah nasi menjadi bubur dan masyarakat juga para pakar juga melihatnya udah sulit untuk mempercayai apa yang disampaikan semua hal pada press conference itu gitu. Bahkan permintaan masyarakat yang paling banyak agar ia mundur juga toh Pak Anwar Usman nggak mau mundur gitu loh, ya kan. Jadi kira-kira itu analisa dan jawaban terhadap hal fitnah keji itu. Nah, yang terakhir Pak Anwar Usman itu juga seperti Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu. Kalimat-kalimatnya ya biar masyarakat lah yang menilai siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Ya, Pak Anwar Usman itu ya seolah-olah ya argumentasinya sama, ya nggak apa-apa dong kita, kira-kira gini, nggak apa-apa dong kita dinasti keluarga, nanti kan masyarakat juga, apakah masyarakat itu akan memilih kita atau tidak gitu, atau akan memilih Gibran atau tidak, akan memilih Pak Jokowi yang berniat melanggengkan kekuasaannya dengan menempatkan Gibran sebagai cawapres atau tidak, kira-kira biarkan masyarakat menilai. Ya padahal ya masyarakat juga tahu gitu loh. Rakyat juga tahu, ia hanya disodorkan pilihan-pilihan oleh partai politik. Ya, jadi masyarakat itu tidak berdaulat sepenuhnya, tidak punya kedaulatan yang sejati dalam memilih capres dan cawapres, karena rakyat hanya disodori oleh siapa? Oleh partai politik dengan yang namanya ambang batas presidensial threshold 20%. Hanya partai-partai yang bisa mengusung capres, sementara partai-partai itu juga amat sangat dipengaruhi beberapa di antaranya itu oleh sikap dan tindak tanduk Pak Jokowi gitu, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang selalu ngomong tidak cawe-cawe, tapi semua masyarakat tahu bahwa presiden ya tidak mungkin tidak terlibat gitu. Jadi argumentasi Pak Anwar Usman bahwa biarkan rakyat memilih itu terlalu menyederhanakan masalah. Kalau mau kalimat itu benar, presidensial thresholdnya dari 20% itu diturunkan saja jadi 0%. Ya, 0%. Sehingga lebih banyak lagi anggota masyarakat yang punya kapasitas dan kapabilitas itu bisa dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Setelah itu dibuka juga ya dari independen. Nah kalau itu boleh tuh, jadi pernyataan Pak Anwar Usman itu menjadi bermakna karena rakyat bisa mengkonsolidir diri juga menempatkan aspirasinya siapa yang hendak ia jadikan sebagai capres dan cawapres, karena ada proses keterbukaan di dalam ambang batas itu. Jadi nggak ada ambang batas 20%, tidak hanya partai, jadi kelompok-kelompok independen juga bisa mengkonsolidir diri ya. Jadi ya misalkan ada 10 calon, ya sudah biarkan aja, nanti di putaran kedua ya yang berhak maju ke putaran kedua itu yang misalkan 2 besar gitu saja ya. Jadi kira-kira
pernyataan-pernyataan Pak Anwar Usman itu harus kita lihat dengan objektif, jernih, sehingga kita juga bisa bersikap adil kepada Pak Anwar Usman. Tapi sepanjang dari 17 poin, tadi kira-kira yang amat sangat penting kita analisis ya, dan kita respon itu ya seperti itu. Demikian, kawan baik. Terima kasih.